ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits, yang pada kesempatan ini insyaallah kita kaji bersama hadis yang ke-12. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mudzi'um bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili wa izzahu istighna'uhu anin nas. Rawahul Baihaqi an Jabir. Hadis ini merupakan peringatan bagi kita semua. Hadis ini menjelaskan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, kemudian memberikan semacam wasiat. Atani Jibrilu, atani telah datang padaku, kata Rasulullah. Yang datang siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Jadi semacam mendapat tamu. Rasulullah itu mendapat kunjungan, dikunjungi. Yang kunjung malaikat Jibril. Nah, beliau malaikat Jibril ini guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ada sekarang orang yang berguru langsung pada malaikat Jibril? Insya Allah nggak ada. Gurunya Rasulullah, gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat mandat
ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diibaratkan kita dikunjungi oleh seorang guru yang mulia, guru yang kita muliakan, yang kita takzim pada beliaunya. Malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Malaikat Jibril telah datang kepadaku, faqala, dan ia mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Silahkan kau hidup seenakmu, terserah. Jadi Nabi itu diberikan arahan, Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, semau-maumu, terserah. Masya Allah. Fa innaka mayyitun, tapi sesungguhnya engkau akan mati. Nabi didoktrin, Rasulullah diberikan peringatan yang hakikatnya pelajaran bagi kita semua, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita ini tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Dahulunya kita mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Seperti sekarang ini. Dalam ayat, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, al-ayah. Mengapa kalian jadi ingkar? Mengapa kalian jadi orang-orang yang jauh dari ajaran Allah, menjadi orang-orang yang membangkang, padahal kalian dulu, kata Allah, mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Masya Allah. Dulu kita ini enggak ada, dulu kita ini masih belum hidup, masih ibarat jadi biji benih, lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Setelah dihidupkan oleh Allah, lalu akhirnya dimatikan oleh Allah. Habis hidup mati, ada ajal. Semua akan mengalami seperti ini. Yang ada nyawanya, yang ada roh, yang dihidupkan oleh Allah pada akhirnya mesti akan mengalami kematian. Termasuk kita, termasuk yang ngomong. Kita nggak tahu persis sampai kapan kita bisa seperti ini, bisa bergerak, beraktivitas. Kita nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, tapi pada akhirnya mesti akan mati. Setelah meninggal dunia, wafat, pindah alam, di alam kubur, alam barzah, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan waktu di dunia. Jadi dunia ini merupakan ladang untuk bercocok tanam. Mesti ada nanti hasilnya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hiduplah kamu Muhammad sesuka hatimu, tapi ingat kau akan mati. Ini peringatan untuk kita. Kita diingatkan supaya jangan lengah, kita diingatkan supaya jangan lalai. Kita ini akan mati. Ini semua akan mengalami kematian. Bukan hanya insya Allah, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kalau ditanya orang, Pak, Bu,
apa benar ya semua makhluk Allah itu nanti akan mati? Jawab dengan tegas, pasti akan mengalami kematian. Jangan ragu, jangan ngambang. Jawabnya, apa nanti semua akan mati ya? Iya kali. Ya mungkin saja. Kita belum mengalami. Harus dijawab pasti akan mengalami kematian. Nah, ini merupakan peringatan bagi kita. Jangan sampai kita ini larut asik dalam hidup ini sehingga lali akan yang namanya mati. Naudzubillah. Kemudian kata malaikat Jibril, wa akhbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah Muhammad apa yang engkau cintai sesuka hatimu, fa innaka mufariquhu, tetapi engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai itu. Boleh kita senang, boleh kita suka, boleh kita cinta kepada sesuatu, barang, benda, harta, jabatan, kedudukan, rumah yang megah, kos-kosan yang banyak pintunya, menghasilkan ladang sawah yang luas, boleh ternak, punya banyak ternak. Nah, kendaraannya pun banyak, bahkan disewa-sewakan. Masya Allah. Nah, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan semua itu. Gak ada yang kekal, gak ada yang dibawa mati, kecuali apapun yang telah ditasarrufkan, diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah. Seperti halnya orang wakafkan tanah, seorang memberikan sedekah jariyah, bangun masjid, bangun madrasah, dan lain-lain sebagainya. Itu harta yang dibelanjakan di jalan Allah seperti itu, yaitu yang akan ia dapatkan, akan menemani dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan kita lengah dalam mencintai sesuatu, jangan materialistis, jangan matre. Ingat, semua yang kita cinta itu akan berpisah dengan diri kita, cepat atau lambat. Maka jangan larut dalam mencintainya. Yang sedengan, yang biasa-biasa, kalau perlu harta pun jangan diletakkan di hati, tetapi cukup di tangan. Jadi enggak sampai mendarah daging, merasa memiliki secara mutlak. Padahal itu hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doktrin malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau adalah orang yang sangat wirai. Beliau adalah sosok yang tidak mencintai dunia. Beliau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selalu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka muzzi'um bih, berbuatlah, beramallah, beraktivitaslah sesuka hatimu Muhammad. Tetapi semua itu akan dibalas di hadapan Allah. Tidak ada perbuatan apapun melainkan mesti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalas, ada balasannya. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk juga ada balasannya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Nah, ada syairnya Bang Haji Rumai Rama luar biasa.
berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya, baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Masya Allah, ini rupanya nukil hadis ini. Nukil hadis ini, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Nah, ini pelajaran berharga ini. Luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu billail, dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terkait bangunnya di waktu malam. Maksudnya kalau seorang ingin hidup mulia, punya harga, punya nilai tambah di hadapan Allah, rajin-rajinlah bangun malam untuk sholat tahajud. Bukan bangun malam pipis kencing saja, tapi bangun untuk sholat tahajud. Ya minimal 2 rakaat ditutup witir. Diusahakan. Jangan ndak sama sekali. Wa izzahu istighna'uhu anin nas. Kemudian harga dirinya seorang mukmin terkait istighna'uhu, seorang mukmin yang merasa sugih, merasa kaya, merasa sugih, berarti nggak perlu bantuan, nggak berharap dibantu, nggak berharap ditolong, tidak tomak, anin nasi, terhadap manusia. Orang kalau ingin punya harga diri, hendaknya jangan tomak, jangan berharap kepingin dapat bagian, dengar-dengar, adep-adep, setor muka supaya dapat cipratan, atau minta-minta. Ini bisa menghilangkan, memudarkan harga diri. Nah, ini penting sekali. Bukan kita ini sok nggak mau dibantu orang, tidak. Nggak apa-apa dibantu orang, yang penting jangan kita minta-minta. Yang penting kita jangan tampak banget berharap. Apalagi kerjaannya ngeluh aja, nggak pernah enak. Ngomongnya nggak pernah enak. Kesannya nggak ada syukurnya sama sekali, kayak susah terus hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau perlu disembunyikan, jangan ditampakkan kekurangan-kekurangan kita yang bersifat materi ini. Disembunyikan. Kita tunjukkan istibsyar, rasa gembira kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada. Mudah-mudahan kajian hadis yang ke-12 ini dapat kiranya kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan, dan yang paling penting semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Baihaqi an Jabir. Apabila ada kurangnya, ada khilafnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.